Dan kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya, dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih, bisa didiskusikan. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik kan. Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini. Jadi ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya, kayak gitu. Jadi memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Bisa dari menambah bantuan, bisa dari memperbaiki sistem politik, bisa. Jadi ide-ide ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut supaya bisa jadi produk hukum di DPR kan gitu. Halo, selamat malam pemirsa. Di tengah mahalnya ongkos demokrasi, wacana tambah dana partai kembali ramai dalam diskusi. Dorongan penambahan angka dari Rp1.000 menjadi Rp10.000 per suara, akankah terrealisasi? Harapannya tentu agar partai tak lagi bergantung pada donatur yang penuh intervensi. Apakah dana tambahan bagi parpol bisa mencegah korupsi atau justru membuka celah baru untuk tetap curi-curi? Bersama saya Afiani Malik, inilah top issue dengan tema penambahan dana bantuan parpol antara urgensitas dan integritas. Dan berusaha untuk membahasnya sudah hadir di studio Metro TV pada malam hari ini pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Bang Ray. Kami hadirkan juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Pak Gugum Ridho Putra. Pak Gugum, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi kami hadirkan Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Pak Jerry Sumampau. Pak Jerry, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Jerry. Kita akan bahas ini wacana, tapi ramai dibicarakan soal dana partai politik. Saya akan tanya lebih dulu kepada Pak Gugum sebenarnya. Pak Gugum, kalau lihat dana partai penambahan angkanya 1.000 jadi 10.000 gitu. Dana partai politik dari negara ini menurut Anda memberikan harapan atau justru menjadi ancaman untuk partai-partai yang nggak lolos parliament threshold di Senayan? Ya, kalau kita bicara ingin penguatan partai ya, ada banyak lini. Salah satunya memang dari segi pendanaan. Ya, jadi memang kalau menurut kami ini kalau tujuannya ingin memperbaiki kualitas demokrasi ya, dan kemudian dimulai dari memperbaiki kualitas partai dulu, kita minta accountability-nya dan segala macamnya, maka ini sebenarnya sebuah gagasan yang baik kalau menurut saya. Kenapa? Karena memang kita bicara dengan data aja ya, dari seluruh negara di dunia itu ada 174 negara itu yang pembiayaan partainya itu dibantu oleh negara. Bahkan ada negara yang 100% pendanaannya itu betul-betul didanai oleh negara, yaitu Uzbekistan. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara masalah komposisi, ada dana dari negara, ada juga dana sumbangan dari private ya. Macam-macam itu. Ada negara yang imbang gitu jumlahnya dari sisi dana dari negara, dari private. Ada juga yang dana private-nya lebih kecil, tapi dana sumbangan negaranya lebih besar. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada tujuannya tadi ya, tujuannya untuk memperbaiki kualitas demokrasi, memperkecil peluang untuk korupsi, itu bagi saya itu sebuah gagasan yang baik ya, kalau dari kacamata kami. Tapi kalau ini kemudian, kalau ini PP yang terakhir adalah PP nomor 1 tahun 2018, menyebut dana bantuan ini hanya diberikan kepada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Artinya partai, malah seperti partai Anda, sepertinya nggak dapat kucuran dana partainya. Ya, untuk sekarang iya, tapi itu sebagai sebuah motivasi yang baik ya untuk partai kemudian juga berbenah, karena kan ini juga masalahnya adalah ini penting untuk meningkatkan kualitas partai. Kita selama ini selalu partai distigmakan sebagai organisasi yang tidak baik dari sisi transparansi. Dan kemudian juga banyak dana-dana ya rotasi dari pihak luar dan segala macam. Nah, kalau ingin memperbaikinya dari situ dan tidak ingin partai itu kemudian mengandung masalah-masalah yang seperti tadi distigmakan, maka sebenarnya usulan pendanaan dari negara itu kan dana publik ya. Nah, itu bisa menjadi cara untuk memperbaiki partai, dan partai juga akan punya kemampuan untuk akuntabilitas yang lebih baik kalau menurut saya. Anda yakin menerima dana partai ini kemudian partai kita bisa berubah menjadi seperti Anda katakan? Ya, kalau menurut saya dari kami ya, kami berpikir itu sebuah
optimisme yang kemudian bisa memicu partai untuk membuat sistemnya jadi lebih baik. Walaupun sebetulnya kalau kita bilang bahwa apakah dengan menaikkan gaji ASN misalnya bisa mencegah dia kemudian Tidak bertindak korupsi, enggak juga kan gitu. Nah, tetapi pada dasarnya sebagai sebuah optimisme dan kemudian sebuah langkah untuk preventif yang lebih baik, saya pikir nggak ada salahnya. Karena dari seluruh negara di seluruh dunia itu memang diterapkan. Oke, seberapa terpacunya Anda kalau Anda bilang ini akan memacu partai politik sebagai terpacunya Anda dan kemudian rekan-rekan di Partai Bulan Bintang untuk menembus parliament threshold per PP yang tadi saya bacakan kan dananya harus partai yang memperoleh kursi gitu di Ya DPR. tentu bahwa sebenarnya ya fungsinya partai politik itu memang tidak mencari keuntungan, itu jelas, itu pasti. Fungsinya untuk pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, tetapi bahwa kalau memang itu gameplaynya sekarang kan proporsional terbuka. Nah, biaya politik itu sangat besar. Dan sebenarnya permasalahan pendanaan ini juga yang membuat kualitas dari partai politik itu, calon-calon yang diusung dan segala macamnya itu menjadi problem. Karena akhirnya banyak ditopang oleh ya pribadi-pribadi. Gitu, kan? Nah, kalau misalnya ini menjadi solusi dari negara kemudian ada upaya untuk membuat partai accountable dengan cara ini, saya pikir itu gagasan yang baik. Oke, Bang Rey, ada setuju bahwa dana ini bisa membuat partai kita menjadi berbenah, lebih transparan, lebih accountable gitu? Kita ini kan Kenapa Anda tertawa, Bang Rey? ya, saya kira banyak harapan kita dari partai ini mana sih yang terrealisasi kecuali mereka berburu kekuasaan gitu. Mana kan? Misalnya kita pakai proporsional daftar terbuka. Ya. Dahulu tuh kita desakkan supaya anggota DPR itu lebih menghormati pemilih, lebih mendengar suara pemilih. Makin ke sini kenyataannya mereka hanya dengar 1 tahun sebelum pemilu, 4 tahunnya patuh dan tunduk kepada kekuasaan, kepada ketua umum. Persis seperti yang disebutkan anggota partai, anggota PDI dulu kan. Ya. Tergantung bos semua nih kata dia. Bohir ya? Bohir, bos saat itu ketua umum pengertiannya kan. Dan itu yang kita kenyataannya, saya kira 10 tahun di eranya Pak Jokowi dan sekarang di eranya Pak Prabowo dalam 6 bulan ini. Ya. Hampir kita tidak menemukan lagi anggota DPR yang bisa berbeda pendapat dengan praksinya. Gitu. Semua mostly satu suara, apalagi DPR sekarang loh. Saya seringkali menyatakan kita rasa-rasanya kembali ke DPR era Orde Baru gitu. Yang dimana anggota DPR-nya itu dikenal dengan 5D kan. Datang, duduk, diam, dengar, duit gitu loh. Kurang lebih hampir sama kan sekarang. Di awal-awal reformasi masih banyak kita temukan anggota DPR yang berani berbeda pendapat. Ya. Dengan praksinya gitu. Bahkan di eranya Pak SBY juga kita temukan saat misalnya ada pemilihan opsi tentang Bank Senturi, banyak anggota praksi yang berbeda pendapat dengan praksinya gitu. Saat itu masih kita lihatlah beberapa anggota DPR yang secara independen merasa bahwa dia mewakili rakyat melalui kursi partai gitu. Nah, 10 tahun terakhir dan sekarang juga terasa, mana ada kita lihat lagi gejolak-gejolak yang seperti itu. Anggota gedung DPR makin dipersulit masuknya. Anda masuk ke gedung DPR sekarang deh. Berbeda. Katanya rumah rakyat, tapi nggak terasa seperti itu. Saya bahkan ketika kita diundang praksi resi sekalipun, ya Anda tetap harus melalui prosedur yang sangat berbelit-belit itu di DPR gitu. Dan sebagainya itu. Nah itu yang kecil lah itu ya, lagi yang besar-besarnya gitu. Nah oleh karena itu kalau ditanyakan kepada saya, apakah Anda yakin kalau misalnya dana partai ditambah partai politiknya akan lebih berbenah diri gitu? Saya mau mengatakan, ayo dong jangan terjebak berulang kali ke dalam lubang yang sama. Jadi ini cuma jebakan berikutnya aja gitu. Bukan, kita udah terlalu sering mendapatkan janji yang kayak begitu, tapi mana realisasinya. Jadi argumentasi mendorong demokrasi yang sehat, mengurangi korupsi lah, ini yang harusnya jadi musuh semuanya. Tapi kan khawatirnya bancakan lagi. Pertanyaan saya kan begini, problem utama partai politik ini, anggota partainya itu nggak mendanai partainya. Gitu. Sehingga kemudian membutuhkan dana negara kan. Padahal kita berpartai ini kan kalau kita hitung aja sejak tahun 50, pemilu kita kan tahun 55 kan. 50 ke 2025, udah berapa tahun tuh? Ya kan udah 70-an tahun ya. Pernahkah kita mendengar ada partai politik yang mandiri dengan dana keuangannya? Nggak ada. Nggak ada. Lah pertanyaannya mengapa itu terjadi? Mengapa itu bisa gitu? Itu satu tuh.
mengapa selama 70 tahun kita mengenal partai politik yang terlibat di dalam pemilu, tak ada satupun dari partai itu yang betul-betul mampu mendanai kegiatannya sendiri. Bukan, tapi mendanai itu bukan karena apa-apa, mendanai karena publik membayarnya, publik mengongkosinya, mengkontribusikan gitu ya. Itu pertanyaannya dulu tuh. Kenapa nggak ada partai yang mampu menjadikan anggotanya sebagai sumber dana awalnya gitu? Itu satu. Nah, yang kedua adalah problem kita yang sekarang ini, mengapa dalam rentang waktu yang seperti itu, misalnya ya, tidak terbangun juga asosiasi yang kuat antara pemilih dengan partai politik. Lihat partai ID kita, rata-rata itu di bawah 10%. Betul. Gitu. Belum lagi stigma. Itu maksud saya. Ya. Artinya apa gitu? Saat dimana orang merasa bahwa ia nggak memiliki partai dan dia merasa nggak punya partai, saat itu kita bantu keuangan partai politik untuk untuk meningkatkan kinerja partai dalam rangka mengadvokasi suara publik ini kan. Iya. Nah, suara publiknya itu merasa nggak punya partai nih, gitu. Oleh karena itu menurut saya kan kalau soal didanai itu kan udah didanai negara kan, cuma angkanya kan 1.000. Tapi kan sekarang ada yang minta naik 10.000. Itu maksud saya kan persoalan kita bukan didanai negara, karena sudah didanai negara, persoalannya mau dinaikkan angka itu gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya bisa nggak kalau saya sebagai rakyat tunjukkan dulu dong Anda kerja. Ya. Kalau Anda kerja, lo minta berapapun gue kasih nih. Kan kira-kira gitu. Tapi alasannya sekarang dibalik loh. Nggak bisa melakukan kegiatan karena nggak ada duitnya gitu kan. Tidak bisa melakukan kegiatan. Tuh, ada kegiatan pendidikan politik karena nggak ada uangnya gitu loh. Karena kalau pendidikan politik itu sudah ada di APBN. Ya kan, KPU melakukannya, Bawaslu melakukannya gitu ya. Jadi pendidikan politik yang dimaksudkan di situ tuh oleh partai bukanlah berarti dia ceramah, seminar, bukan. Pendidikan politik yang dimaksudkan menurut saya di dalam undang-undang itu adalah Anda berperilaku menjadi suri tauladan sebagai insan politik yang dijadikan acuan oleh publik. Kalau politisi itu mobilnya mobilnya sederhana aja. Di DPR dia kencang bersuara, ya kan. Lalu lebih banyak mendengar ketika berbicara ketimbang dekat dengan rakyat. Ini kan yang kita terima sekarang. Ke rakyat dia kencang, ke pemerintah dia diam gitu loh. Kita akan bahas, harus jeda dulu Bang Rey. Lalu kemudian kalau kemudian PR-nya partai politik masih panjang seperti ini, kok masih ada yang berani mengatakan bahkan minta dananya naik dari 1.000 menjadi 10.000 dan angkanya sangat signifikan. Tadi kita tanggapan Pak Jerry, kita akan tampilkan datanya berapa partai-partai ini akan mendapat dana dari rakyatnya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jadi kita bisa. Iya, baik, pemirsa kami lanjutkan. Bang Rey mau menambahkan sebelum nanti kita buka nih data perolehan dana partai masing-masing partai seperti apa dari sekarang 1.000 dan kemudian kalau ketok palu jadi 10.000. Silakan dilanjutkan. Iya, dan itu kan bukan hanya soal APBN saja kan, APBD juga akan ikut menyumbang kan. Nah, artinya begitu besar dana partai sebetulnya. Pertanyaannya adalah kalau kita konkretkanlah dengan suasana seperti sekarang ini misalnya, bagaimana itu kan ada 16 plus berapa persen tuh yang tidak bersama dengan Pak Prabowo dan Gibran kan. Iya. Nah sekarang suara mereka di DPR itu di mana? Kayaknya kurang lebih nggak ada yang menentang, terutama partai yang masuk ke DPR nggak ada yang menentang wacana ini. Jangan itu dulu. Gini yang saya mau katakan begini Alfi. Misalnya nih, saya mendanai negara menambahkan uang untuk partai politik. Yang uang itu kan pajak kita kan. Sebagian dari pembayar pajak itu adalah orang yang menyatakan mengkritisi Pak Prabowo. Yang suaranya sekarang nggak kedengar di legislatif. Contoh konkretnya aja nih, PKB misalnya. PKB itu orang memilih calon presidennya karena menganggap mereka berbeda dengan Pak Prabowo. Sekarang ia ikut dengan partainya Pak Prabowo. PDIP. Ya, di satu segi PDI kan belum masuk. Yang yang lebih konkret aja nih. Yang udah PKB, masuk gitu ya. Nah ini pertanggungjawabannya ke publik bagaimana berkaitan dengan uang itu. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi yang saya mau katakan begini, saya tidak dalam posisi menolak peningkatan keuangan, tapi harus banyak persyaratan yang harus kita berikan. Misalnya begini, kalau ada partai
yang nyata-nyata di dalam kampanye dia mengatakan pembaharuan, kalah, lalu menyeberang ke kelanjutan, bisa nggak dihukum oleh pemilih tuh? Berdasarkan apa? Berdasarkan uang yang mereka berikan kepada negara, yang uang itu dipakai oleh partai untuk kegiatan Jadi partai. syaratnya apa nih untuk supaya azasnya adil? Syaratnya apa? Kalau kemudian tadi Bang Rey katakan syaratnya mesti banyak nih. Syaratnya apa? Adil, transparansi, dan nggak dikorupsi gitu. Bukan soal adilnya saja. Pertanyaannya moralnya kan, ini dan karena sikap yang partainya. dipakai ini uang APBN, itu uang rakyat. Nggak Lalu boleh keuntungan sembarangan, apa yang didapatkan oleh rakyat, rakyat. dari mereka memberi uang kepada partai itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Oke, jadi Kalau Anda alasan tanyakan adil misalnya, nggak adil dong. Saya kasih uang, tapi partainya kemana-mana, gitu loh kira-kira tuh. dan nggak juga mewakili suara Nah, itu dia yang rakyatnya saya katakan. gitu. Saya kan milih Anda dulu supaya berbeda dengan Pak Prabowo. Lo Oke. sekarang ikut. Oke. Gitu misalnya. Baik, Bang Jerry punya tanggapan lain soal ini. Kalau tadi Bang Rey katakan ini nanti Iya. dulu karena pekerjaan rumahnya masih banyak gitu, mulai dari akuntabilitas, transparansi, termasuk juga sikap politik partai sendiri gitu. Iya, jadi kalau saya tadi Ray udah kupas tuntas lah soal apa ya kinerja partai politik. Iya. Saya setuju aja itu. Cuma begini berkaitan dengan penambahan dana ya. Setahu saya kita sudah jadi dulu kan tidak ada support dana dari negara. Baru ada 100 per pemilih 100, gitu ya. ya. Baru sekarang 1000 per pemilih. Maksud saya begini. Suara. Kalau kita per suara. Kalau kita lihat dulu alasan yang dikemukakan waktu 100 naik 100 jadi 1000. sama dengan sekarang. Demokratisasi partai, kemandirian partai. Jadi dejavu nih ya, lagu lama nih. Akuntabilitas dan seterusnya, tidak lakukan transaksi politik, tidak lakukan korupsi dan lain-lain. Jadi semua asumsi yang dulu dipakai itu dipakai lagi sekarang untuk menaikkan, untuk menambah Ya. dana partai politik. Iya. Nah parahnya semua asumsi yang dulu dibangun itu waktu menjadi 1000 itu tidak terjadi. Itu faktanya nggak terjadi. Dan tetap kurang. Ya, Alasan tetap kurang. dan merasa tetap kurang gitu Iya. ya. Jadi saya kira nggak ada alasan yang cukup substansial ya untuk menaikkan dana bantuan partai. Oke. Apalagi sebetulnya sekarang kita sedang kesulitan keuangan kan. Ya. Sebetulnya kan ya ini lagi-lagi muncul lebih banyak dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Yang mestinya berempati dengan kebijakan dengan rakyat ya dan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya katanya efisiensi. Tapi efisiensi itu, tapi malah enggak gitu ya. Mau menambah dana bantuan partai politik yang terbukti dalam pengalaman kita itu tidak terjadi seluruh asumsi yang dibangun terhadap itu. Gitu. Oke. Jadi saya nggak tahu ini usulan ini muncul dari mana kan gitu. Saya tambah sedikit ya, nanti kalau lanjutkan. Jadi kira-kira begini, 1000 itu kan nggak efektif nih untuk mencegah korupsi dan korupsi. Ya, transaksi Naikkan politik, 10.000. tata kelola, transparansi, Kalau nanti setelah 10.000 nggak akuntabilitas. efektif juga, naik 100.000. Jadi Nah, inilah. solusinya malah Ini naik nyari gitu duit loh. gitu kan. Nah inilah logikanya ini kok selalu ingin bertambah, tapi penambahan itu tidak efektif untuk membuat apa yang diinginkan dari bantuan dana partai politik untuk partai itu terjadi gitu. Jadi Oke. itikat Lalu partai alasan politik itu justru ya, dijadikan justru itu. dasar nambah lagi. nambah gitu. lagi gitu. Jadi atas alasan yang sama nambah lagi. naik lagi gitu ya. Oke, sebagai gambaran ya bagi narasumber juga pemirsa, kami tampilkan datanya seperti apa sih dana partai politik yang saat ini diterima, yaitu 1000 per suara kami tampilkan, dan nanti juga akan kami tampilkan estimasi adanya ide atau usulan menjadi 10.000 per suara. PDIP tentu mendapat dana banyak. paling banyak karena menjadi partai pemenang legislatif. 253. Nah ini komparasinya jauh sekali dari anggaplah 25 miliar menjadi 253 miliar. Kurang lebih seperti itu, dan ini tinggal dikalikan 10 kali lipat dari dana yang diterima. Betul. Pak Gugum mau menanggapi lebih jauh, menanggapi mungkin argumentasi dua narasumber ini yang mengatakan kayaknya satu argumentasi yang sama juga nggak terpacu, nggak jadi yang tadi Pak transparan Gugum gitu. kemukakan itu dulu dipakai juga nggak sama terjadi nih. itu Pak.
Tapi nggak tahu, jangan-jangan PBB yang nggak masuk parlemen ini lain cerita kan, siapa tahu. Pertama di situ belum ada PBB kan. Iya. Ya betul. Jadi mungkin dalam posisi ini kan kita bisa kasih tanggapan juga. Jadi memang kalau kita berpandangan bahwa masalah pendanaan itu menjadi salah satu permasalahan juga ya, yang menyebabkan kondisi wajah politik kita seperti ini ya, kondisi partai seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi yang diuraikan oleh Pak Rey, masalahnya partai itu fungsinya bukan cuma untuk ikut pemilu presiden ya, pemilu legislatif dan segala macamnya tuh juga spektrumnya lebih luas dari itu. Dan yang terpenting jangan lupa ya, di undang-undang partai politik itu partai politik tuh diwajibkan melakukan pendidikan. Pendidikan partai politik. Nah, sekarang dalam skup dari Sabang sampai Merauke, kepengurusan 38 provinsi, sekian ratus cabang ya, sekian banyak ribu suara yang kader yang harus dibina. Bagaimana partai itu? Tentu dari segi untuk membuat program pendidikan politik saja itu sudah sangat butuh biaya yang sangat banyak sebetulnya. Tapi kami paham juga ya, bukan berarti partai itu harus menghilangkan empatinya terhadap keadaan bangsa dan negara hari ini. Tetapi pendidikan politik itu bukan berarti jadi tidak penting juga. Nah, itu kan berkonsekuensi kepada kemampuan partai untuk melaksanakan pendidikan politik itu. Tinggal kalau menurut saya sih ke depan, ini bagaimana komposisinya itu diatur. Kita nggak bicara mengenai besaran ya. Nah, kita belum. Kita nggak bicara mengenai angkanya. Ya, kita belum nominalnya bicara, 1.000 atau 110.000. Iya, apapun itu. Tapi poinnya sekarang adalah bahwa partai membutuhkan pendanaan itu jelas. Tapi kan sudah ada Mas selama ini. Kurang. Iya. Kan ada selama ini. Nanti kan tercapai apalagi. Nah, tapi dalam kan prosesnya kan berkembang ya, ada keadaan ekonomi juga dan segala macam, inflasi. Jangan dilihat infrastrukturnya di Pulau Jawa saja ya, kita di Sumatera saja itu ya, dalam infrastruktur transportasi itu juga challenging. Nah, kami misalnya membina kader kami di Papua, antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain ketika akan melakukan koordinasi, itu nggak lewat jalur darat, harus lewat udara. Nah, jadi bayangkan sebenarnya dari segi teknis di lapangan dan kemudian juga dalam melaksanakan fungsi-fungsi partai, sebenarnya memang pembiayaan itu penting. Nah, tetapi di sini poinnya adalah, sekali lagi kami tekankan bahwa partai tidak dalam posisi yang mencari keuntungan, tidak. Ya, tetapi kalau kita ingin partai ini lebih baik dan kemudian kita ingin partai itu bisa menjalankan akuntabilitasnya, ya, pendanaan dari sisi negara itu sebagai solusi kalau menurut saya. Nah, tetapi memang ini harus ada kajian yang kompleks. Tapi ini dananya untuk partai yang tembus legislatif loh. Iya, dan makanya tadi kan dibilang oleh Pak Rey, mereka bisa dapat juga. Kalau nanti berhasil di DPRD ada gitu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Rey kan dari sisi pemilih ya, bagaimana seorang pemilih itu akuntabilitasnya. Bagaimana kalau misalnya dia tidak setuju, kan dia memberi dana ini untuk supaya misalnya tadi seperti ke Pak Prabowo begitu kan. Nah, tetapi kan ini indikatornya itu kepada suara. Jadi sebetulnya indikatornya itu adalah kepada prestasi ya, sejauh apa partai itu mampu memperoleh suara dan kemudian dari situ kemudian dia dapat pendanaan. Sebenarnya filosofinya itu adalah supaya partai itu menjalankan fungsi pendidikan politiknya. Tapi kan sekarang balik lagi kepada Bang Jerry. Tunggu yang saya sebut tadi, pendidikan politik itu kan tidak melulu Anda datang, sosial itu sih dikerjain KPU, dikerjain Bawaslu, dikerjain Departemen Dalam Negeri, yang sosialisasi begitu kan, yang jangan politik uang macam-macam. Pendidikan politik terbaik itu adalah Anda mendapat kepercayaan publik, itu loh. Jadi partai ID kita naik. Jadi kalau partai ID partai politik itu naik, itu artinya pendidikan politik berjalan. Gitu. Itu aja indikator yang paling tepat tuh. Gitu loh. Baik, Bang Jerry mau menambahkan selesai jeda lagi? Iya, saya mau bilang sebetulnya kalau data 2019 ya dari 10 partai yang masuk DPR RI, memang sebagian besar kalau dari laporan keuangan partai ya, sebagian besar dana itu mereka gunakan untuk pendidikan politik. Hanya ada dua tuh, pendidikan politik dan biaya operasional. Tapi prosentasi terbesar mulai dari 60 sampai berapa 90-an% itu untuk pendidikan politik sebetulnya. Ini datanya ya, karena memang dana bantuan negara itu kan harus dialokasikan untuk dua hal itu paling karena itu diatur, bukan karena Pak Jerry, gini Bung Jer. Itu bukan karena partainya milih itu gitu loh. Karena memang dialokasikannya hanya untuk itu. Betul. Gitu. Nah, cuma yang agak miris ini berdasarkan data kita 2019 itu.
itu tidak semua partai politik itu menyediakan gitu ya. Ya. Laporan keuangannya itu di website mereka gitu ya. Yang ada itu cuma dua partai paling ditahan tidak. di situ Gitu ya. karena ini dananya dari uang rakyat, tapi sejauh apa transparansi dan akuntabilitasnya? Bagaimana bisa mengawasi dana-dana ini untuk peruntukan? Itu yang saya bilang tadi tuh. Yang tepat sasaran. Oke, apakah kemudian wacana partai bisa meminta bisa membuat badan usaha? Salah satunya juga, ini ada wacana juga. Apakah kemudian itu bisa dikerjakan? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Oke, baik pemirsa, kami lanjutkan. Lalu kemudian ada wacana berikutnya. Tapi saya kembali ke pertanyaan ke Pak Gunggun. Bukankah Anda tidak melihat bahwa skema ini justru memperbesar kesenjangan politik atau bahkan bisa menutup peluang loh? Karena kebanyakan dana ini akan dikuasai oleh partai-partai besar juga. Ya, seperti saya bilang tadi ya, kan ini nanti yang akan dapat dana untuk yang level nasional kalau yang berhasil di parlemen. Kan? Ya, partai itu kalau misalnya ini memang ini diberlakukan ya, tentu dengan memperhatikan semua kemampuan dari negara sendiri, itu menjadi motivasi yang baik kalau menurut saya. Bagi yang berpikir bahwa ke depan partai ini harus diperbaiki dari segi berbagai macam sistemnya, terutama salah satunya dari segi pendanaan ini. Nah, dan memang kalau misalnya tadi seperti saya bilang ya, partai ini kan punya fungsinya banyak. Salah satunya yang terpenting sebenarnya fungsi pendidikan itu. Dan sekarang kalau misalnya orang berpikir partai itu nggak maksimal dalam pendidikan politik, ya mulai dari sekarang publik mari awasi partai politik. Dan kalau memang uangnya sudah dikasih oleh negara, kan ada alasan untuk menuntut Tapi partai. diawasi didengerin nggak? Nah itu problemnya. Ini kan baru Banyak loh sebenarnya mengawasi. Betul. Ini kan baru wacana. Ini kan baru wacana. Saya tadi kan mengatakan begini, pendidikan politik itu jangan selalu dilihat dari soal sosialisasi. Itu dilakukan oleh banyak lembaga, kan? Pendidikan politik terbaik itu adalah contoh dan teladan sebagai politisi yang kemudian meningkatkan partai ID, partai politik. Pertanyaannya, ada nggak dalam kurun katakanlah misalnya 27 tahun terakhir di era reformasi ini partai ID kita terbentuk makin tinggi atau tidak? Itu pertanyaannya kan. Nah yang kedua, kalau disebut pendidikan politik kita nggak optimal, sekarang sih sebetulnya masyarakatnya makin cerdas. Tapi bukan gara-gara partainya melakukan pendidikan politik. Justru menariknya, makin cerdas publiknya terhadap politik, kinerja partai politiknya makin merosot. Di tengah-tengah itu mereka minta duit. Oke, Pak Jerry, silakan tadi sempat terpotong. Iya, sebetulnya kan tadi Pak Gunggun sudah bilang ya, ada 3 sumber pendanaan partai politik itu, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat gitu ya, dan satu lagi apa ya, personal ya, bisa perusahaan atau, nah tapi yang mau saya bilang tadi Ray bilang betul saya kira. Jadi kalau partai itu party ID-nya kuat, semestinya dia tidak terlalu mengandalkan sumbangan dari negara atau publik. Itu dari anggota. Gitu. Jadi sebetulnya kalau nggak ada iuran anggota yang berjalan, dan memang di semua partai itu iuran anggota itu nggak berjalan. Setahu saya nggak tahu PBB ya, tapi umumnya partai kita menurut penelitian kita yang lalu itu iuran anggotanya nggak jalan. Nah ini mau memperlihatkan apa sebetulnya? Jadi memang nggak ada ikatan antara pemilih dengan partai politik yang cukup kuat. Anggotanya juga mau iuran gitu ya. Sehingga ya sulit sekali mereka mengharapkan, dan di situ justru problemnya. Tapi begini, yang saya tanya sama Pak Gunggun sebetulnya adalah, kan PBB ini nggak masuk parlemen pusat ya, dengan sendirinya tidak dapat bantuan dari negara. Nah mestinya kalau bantuan kepada partai-partai yang ada di parlemen, 8 partai ini makin besar, ya makin kecil kemungkinan partai-partai seperti untuk PBB tembus, atau yang tidak di luar parlemen itu untuk bersaing dan berkompetisi dengan mereka gitu. Nah tapi PBB ini malah setuju dengan kenaikan dana partai ini Pak Gunggun. Ini saya agak bertanya-tanya aja apa yang terjadi sebetulnya. Pak Gunggun mau menjawab sebelum kita jeda lagi? Ya itu tadi saya bilang kan, ini kan tadi mau membangun korelasi ya antara masyarakat dengan partai, antara pemilih dengan partai. Nah sekarang pertanyaannya sederhana, bagaimana kita kan selalu ya, partai itu kan dikritik sebagai organisasi yang kepercayaannya paling rendah ya, dan tetapi kemudian tidak dinafikan pentingnya posisi partai di negara demokrasi. Lalu partai banyak tuduhan juga dianggap
terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan oligarki tertentu. Bagaimana kita mau melepaskan tuduhan-tuduhan itu dan mencari solusi supaya partai itu ikatannya kuat dengan publik? Ya tentu dengan uang publik salah satunya. Dengan adanya dana ini ya, kemudian tinggal nanti sistem pengawasannya diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat itu bisa kemudian juga ya mengawasi ya. Dan kalau dia sudah mendapatkan pendanaan yang dari negara, tentunya kan ada akuntabilitas di situ yang bisa ditagih. Oke. Nah, Mas ini mau bicara bahwa ini jalan yang sangat landai di tengah begitu banyak kerikil gitu. Harapan gitu? Enggak, saya mau katakan begini. Oke, dan baik. kita perbaiki sistem pengawasannya macam-macam. Lah, Anda mau buat lagi pengawasannya gimana? Gimana nggak ketatnya kita buat pengawasannya sekarang ini? Gitu. Oke. Tapi kenyataannya harapannya nggak bukan di tercapai. pilkada politik uang merajalela, Ya. ya kan, dan sebagainya. Oke. Itu diawasi Bawaslu tuh. Bawaslu tukang awas terhadap yang namanya penggunaan Bawaslu Money lagi. politik. Jalan nggak jalan. Jadi alasan semua pihak bisa mengawasi juga Itu yang saya mau katakan. Beliau sedang memberi angin baru, mengatakan bahwa jalan terjal ini seolah-olah sangat landai gitu loh. Di tengah pengetahuan publik makin banyak gitu maksud saya. wacana partai membentuk badan usaha, apakah menjadi solusi untuk pendanaan partai? Bisa jadi pemirsa, tetaplah bersama kami. Pak Agung, bagaimana tanggapan Anda? Tadi sempat saya lempar pertanyaan untuk diskusi di segmen ini soal partai yang meminta diperbolehkan untuk membuat badan usaha untuk juga menjadi tambahan dana partai. Anda setuju atau tidak? Partai harusnya menjalankan fungsinya untuk pendidikan politik ya. Jadi bukan berusaha sebetulnya. Nah, jadi dan ini juga otokritik ya bagi partai-partai yang hari ini itu belum maksimal untuk menjalankan fungsi asasinya. Apa sih fungsi asasi partai? Sebetulnya partai itu punya fungsi yang penting tuh untuk memproduksi pemimpin sebetulnya. Ya presiden, anggota DPR, DPRD, itu semuanya kan calon-calon pemimpin. Nah, dan makanya kaderisasi itu penting di situ. Nah, makanya kalau misalnya gagasan ini dibawa, bagi kami berpandangan bahwa ini gagasan yang baik. Kalau tujuannya itu untuk memfungsikan fungsi partai yang tadi itu, yang asasi itu tadi, untuk melakukan kaderisasi, melakukan pendidikan politik untuk pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya ya kembali ke depan kalau misalnya ini menjadi sebuah gagasan yang baik ya, bagi saya sepanjang itu tujuannya untuk accountability partai dan kemudian untuk menjalankan. Anda dukung? Menurut Anda ini akan diketok nggak? Naik anggaran jadi 10.000 per suara? Kembali kepada mereka yang ada di parlemen. Oke, baik. Bang Rey, bagaimana Bang Rey tanggapannya soal dana usaha? Kan karena partai supaya mengatakan partai supaya nggak bergantung pada satu pihak atau beberapa pihak aja. Atau lagi bergantung pada bawah politik, bikin PT aja, badan usaha aja. Saya menambahi uangnya ayah saya nggak sudi apalagi berbadan usaha gitu loh. Jadi semakin apa? Nggak masuk akal melihat kinerja partai hari ini. Salah satunya mungkin akan kita lihat partai politik yang didirikan. Tujuannya bukan untuk menang atau kalah dalam pemilu, tapi untuk bisa mendirikan badan usaha gitu. Dengan badan usaha itu ya dia berusaha gitu kan, dan sebagainya. Makin nggak terkontrol lah ya. Bahwa partai politik itu berbadan usaha gitu. Intinya begini mau saya, Mbak Afi ya. Persoalan duit ini kayak anak kita lah ya kan. Persoalan duit itu akan dengan sendirinya kita keluarkan kalau kita lihat sebenarnya berprestasi ya kan, rankingnya di sekolah naik misalnya begitu. Itu nggak usah dia minta pun kita ngerti kok. Nah, selama ini yang kita pakai polanya adalah kasih duit biar dia berprestasi. Ini yang sekarang kan. Nah, sekarang saya mau balik dulu. Anda berprestasi dulu baru kita kasih duit. Itu loh kira-kira tuh. Itu satu. Nah, yang kedua, durasinya singkat. Ini yang berkaitan dengan soal korupsi. Yang berkaitan dengan korupsi. Coba kita cek kembali. Benar nggak korupsi yang merajalela di lingkungan politik ini, salah satunya disebabkan oleh uang yang sedikit dari partai. Jangan-jangan seperti yang kita udah disebutkan tadi, meningkat pun dana bagi ASN misalnya tidak dengan sendirinya menghilangkan. Korupsinya juga tetap jalan gitu. Bang Jerry silakan. Ya, saya kira kalau tadi soal usaha ya, kan sebetulnya faktanya sekarang ini banyak perusahaan itu didukung oleh partai politik gitu. Nah, kalau partai politik mendirikan badan usaha, sebenarnya kasihan rakyatnya. Gitu, karena dengan sekarang aja begitu, apalagi kalau dia bikin sendiri gitu ya. Jadi pengambilan keuntungan itu akan jauh lebih besar menurut saya, selama memang
karakter dan tabiat para elit politik partai kita nggak Tidak berubah hari ini. Saya kira soalnya di situ. Tapi menurut Anda wacana ini akankah gol di DPR? Kalau saya lihat peta politik sekarang ini gol. Ya, kalau akan menurut digolkan. saya. Apalagi kan Baik. narasi yang menentang ini Baik. jarang dari partai politik ya, bahkan PBB aja nggak berani menentang. Oke, baik. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutan dana partai politik ini. Apakah kemudian penambahan akan terjadi dari 1.000 menjadi 10.000 rupiah per suara. Pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Bapak-bapak, terima kasih banyak atas diskusi kita. Kita jumpa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.